Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Raja TV dimanapun antum berada, Alhamdulillah terus kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita banyak sekali kemudahan, banyak sekali solusi atas semua permasalahan yang kita hadapi, yang senantiasa memberikan rahmatnya dan taufiknya semua, sehingga kita masih bisa terus istiqomah di atas jalan ilmu, di atas jalannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan terpikir bahwasanya bahagia dalam rumah tangga adalah bagian yang tidak bisa kita remehkan. Menjadi sebuah tujuan dan harapan tiap manusia yang menikah, yang menjalin hubungan rumah tangga, menjalin kekeluargaan, dan terus diusahakan oleh setiap orang untuk meraihnya. Namun banyak yang akhirnya gagal lantaran tidak mengerti, tidak mengetahui cara menggapainya, atau meremehkan hal-hal yang esensi dalam membangun hubungan yang unik tersebut. Hubungan rumah tangga adalah hubungan yang sangat unik, sebab berjumpanya dua sosok manusia yang terkadang berlainan bangsa, beda ras, ya, bukan hanya sekedar beda suku atau daerah. Namun mereka bisa hidup dalam sebuah rumah, ya, yang dibangun dengan iman dan takwa, yang dibangun dengan niat ikhlas untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada pasangannya. Nah, dan hal-hal yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin adalah menunaikan hak pasangannya. Banyak berharap hak daripada pasangannya, namun tidak berusaha maksimal dalam menunaikan hak-hak pasangannya. Sehingga ingin mendapatkan kesempurnaan, ya, perlakuan dari pasangannya, padahal ia tidak pernah berpikir untuk memberikan yang terbaik untuk pasangannya tersebut. Oleh karena itu juga muncul beberapa sikap, ya, merasa terzalimi, ya, suami saya menzalimi saya, ataupun sebaliknya istri saya menzalimi saya, padahal di sana tidak ada kezaliman yang ada. Kenapa? Karena setiap orang menyikapi haknya dengan apa yang didapatkan olehnya saja tanpa merujuk kepada standar syariat dalam hal ini. Karena bila inginkan dari sang pasangannya kesempurnaan, maka itu bukan hal yang bijaksana. Sebab manusia itu penuh kekurangan dan tidak sempurna. Namun bukan berarti itu menghalangi kita untuk berusaha memenuhi hak-hak pasangan kita dengan sesempurna mungkin. Kali perlu sekali adanya penjelasan mengenai hak-hak pasangan suami istri agar kita tidak merasa terzalimi padahal tidak terzalimi, ataupun kita merasa pasangan kita menzalimi kita padahal itu bukanlah termasuk kezaliman. Merhati raja rahimakumullah taala, di sana ada hak, ya, yang menjadi hak suami istri atau hak-hak yang berserikat padanya suami istri, menjadi hak bersama, yaitu muasyarah bil ma'ruf. Ya. Sehingga, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuamalahlah, bersikaplah, ya, bergaullah dengan yang baik.
Dan itu pun dijelaskan juga dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 208. Wa hunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita punya hak seperti yang menjadi kewajiban dia dengan ma'ruf. Yang dinamakan ma'ruf adalah yang tidak diingkari oleh syariat dan juga oleh muru'ah atau oleh adat kebiasaan yang ada. Ya. Sehingga setiap dari pasangan itu ya, harus bergaul kepada pasangannya ya, seperti ia ingin pasangannya bergaul dengannya. Tentunya sesuai dengan zaman dan tempatnya. Berbeda juga dengan berbeda pribadi ataupun manusianya dan juga tempatnya dan zamannya. Tiga hal. Yang pertama, perbedaan orang. Ya. Tidak sama ya, misalnya orang Arab dengan orang Indonesia. Ya. Mungkin orang Arab kalau manggil suaminya cukup panggil namanya. Ya. Dengan cukup, ya Muhammad. Ya. Ya Said misalnya. Tanpa ada di sana tambahan-tambahan pernyataan. Misalnya suamiku atau istriku dan lain sebagainya. Tidak sama juga dengan panggilan pada kaum selain Arab. Indonesia misalnya. Sumatera nggak sama dengan Jawa. Jawa nggak sama dengan di Madura ataupun di Bali dalam cara memanggil suaminya. Ya. Sehingga terkadang kalau di Jawa itu menggunakan nama anaknya, tidak menggunakan namanya asli namanya langsung. Ya. Atau sebagian ada juga yang menggunakan Abu Fulan, ya Aba Fulan, sebagai bangsa Arab. Ya. Menunjukkan bahwasanya ada di sana perbedaan-perbedaan yang perlu diperhatikan oleh pasangan ketika menikah dengan berbeda suku, berbeda daerah, berbeda bangsa, ataupun berbeda ras. Kalau zaman sekarang sudah banyak ya, orang bule nikah dengan orang Indonesia, atau sebaliknya, yang berbeda ras. Tentunya nggak sama ya dalam bersikap bergaul dengan baik ini. Namun yang jelas akan ada di sana tiga hal yang perlu diperhatikan ketika kita bicara tentang muasyarah bil ma'ruf. Yang pertama adalah suhbah jamilah, ya, pergaulan yang bagus, yang baik, ya, dari ya, perkataan yang baik, yang bagus, juga perbuatan yang bagus, yang indah, yang sopan santun. Ya. Ini adalah perkara masuk dalam kategori muasyarah bil ma'ruf. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua pesan. Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah yang baik. Ya, husna itu adalah balagha binal husni ghayatah. Adalah yang terbaik. Artinya kita diminta untuk berbicara kepada manusia. Ya, itu dengan bahasa yang baik, yang terbagus. Ya. Maka apalagi kalau dia adalah pasangan kita, istri kita, ataupun suami kita. Ya. Maka tentu lebih lagi kita diminta untuk berkata yang bagus, berkata yang lemah lembutnya, yang terbaik. Tentunya sesuai dengan bahasa, sesuai dengan adat yang ada, dan juga hal-hal lainnya. Ya. Karena untuk mengatakan ini adalah perkataan bagus, akan muncul ketika bahasa bagusnya versi Jawa dengan kromonya, ya, di Jawa Tengah misalnya, di daerah Solo dan Jogja. Dengan pindah ke daerah Pekalongan, ya, Malang, kemudian atau Kebumen dan Banyumas, tentu nggak sama dalam hal ini penggunaan bahasanya. Ya.
apalagi kalau ke timur misalnya, ya. Ini baru satu pulau, Pulau Jawa, belum lagi kalau ke Kalimantan, Sulawesi, dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas Allah katakan wa qul nasi husna, yang terbaik dalam bahasa Bugis, dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Sumatera, bahasa Padang, bahasa Aceh, dicari yang paling baik dalam berbicara kepada orang lain dan kepada pasangan kita lebih lagi, ya. Karena diharapkan dengan adanya ucapan yang baik, ya, dan bagus ini akan memberikan pengaruh kepada hati pasangannya dan punya kenyamanan, dan manusia itu butuh nyaman. Nah, ketika ada sana kenyamanan, maka insya Allah akan mudah untuk saling mencintai di antara mereka. Demikian juga buatan ataupun amalan tingkah laku, ya, yang baik, ya, yang kalau bahasanya adalah fi'lul hasan, adalah hal yang sangat penting, ya. Sehingga ketika bersikap, ketika bertemu, maka pilihlah yang terbaik yang bisa disampaikan ucapannya atau dengan perbuatan-perbuatannya. Sehingga akhlak mulia berupa perkataan yang bagus. Nah, ini adalah hak pasangan tersebut, hak suami dan juga hak istri. Walaupun sekarang saya lihat banyak kejadian, ya, bahwa sang istri berusaha untuk berkata bagus kepada sang laki-laki dan laki-lakinya terlalu kasar, ya. Lalu kasar menggunakan bahasa-bahasa yang tidak layak, baik secara bahasa Indonesia maupun secara bahasa daerah. Sehingga ini tidak baik, karena akan membuat nafrah, kalau bahasa Arabnya, perasaan tidak enak pada sang sang pasangan tersebut, dan akhirnya akan menimbulkan ketidaksukaan atau ketidaknyamanan dalam rumah tangga tersebut, yang berakibat suami malas dengan istri ataupun istri malas bicara dengan sang suami karena khawatir akan muncul cacian, makian, dan yang lainnya yang akan menyakitkan hati pasangan tersebut. Harus dihindarkan, harus dihindarkan sejauh mungkin. Mereka juga perbuatan seperti kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, adalah hal yang sangat tidak baik dalam hal ini. Pergunakanlah pergaulan yang baik, ucapannya baik, sikapnya baik, ya, kelakuannya baik. Ini insya Allah akan menjadi sebab membangun rumah tangga yang baik terjadi. Demikian juga yang kedua adalah kaful adha, yaitu menahan, tidak menyakiti pasangannya, ya. Baik dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya, ya. Maka tidak boleh saling menyakiti antara pasangan suami istri, ya, baik fisiknya maupun hatinya. Ini juga terus bagian daripada muasyarah bil ma'ruf. Lihatlah Allah berfirman kita tentang apa? Tentang larangan kita untuk menyakiti kaum mukminin. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, kaum mukmin dan mukminat bighairi maktasabu, ya, dengan tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat, maka telah menanggung melakukan buhtan, kedustaan, ya, dan dosa yang nyata. Al-Ahzab ayat 58. Kita lihat bagaimana Allah mengharamkan kita menyakiti kaum mukmin dan mukminat. Ya, mereka itu adalah bukan apa-apa kita, hanya saudara seiman, dan seagama saja. Nah, maka larangan ini kepada pasangan suami istri lebih lagi, lebih lagi. Larangan saling menyakiti pada pasangan suami istri lebih lagi, ya, besarnya. Bahkan Nabi sendiri sampai dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anha yang muttafaqun alaih, ya,
dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tangganya. Larangan ini tadi umum pada kaum mukminat. Yang kedua pada tangganya. Kita dilarang untuk menyakiti tangga. Dan istri adalah tangga yang paling dekat. Yang dia itu dalam tafsir sebagian ulama adalah jarul junub. Tetangga yang paling dekat. Maka larangan suami menyakiti istri dengan perkataan ataupun perbuatan dan sebaliknya. Ini cukup dalam Islam. Di mana Allah sampaikan di sini ya, dalam ungkapan yang cukup tegas, juga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan benar tidak akan menyakiti tetangganya. Maka mu'asyarah bil ma'ruf ini menyangkut semuanya. Maka perlu semuanya saling mengenal, sang istri mengenal suaminya, mana yang suaminya anggap itu hal yang menyakitkan hatinya, mana yang tidak. Demikian juga sang suami pun demikian juga mengerti bahwa istrinya itu paling tidak bisa disampaikan dengan bahasa yang bagaimana, agar nanti ketika menyampaikan apapun juga tidak sampai menyakiti hati istrinya. Demikian juga sang istri ketika minta sesuatu tanpa harus menyakiti hati suaminya. Menunjukkan bagaimana indahnya Islam, ya. Bergaul yang baik dan tidak saling menyakiti, dan ditambah dengan tidak menahan hak-hak pasangan, ya. Tidak mengakhirkan apa yang harusnya ia tunaikan segera tanpa udhur. Tidak boleh kita itu, ya, yang harusnya memberikan hak-hak istri kita segera kita akhirkan dengan semena-mena. Sehingga menyangkut hal ini Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, ya, matlul ini zulmun. Berkenaan hutang dengan haknya orang lain. Demikian juga haknya istri lebih berat lagi. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu itu adalah kezaliman. Artinya seorang itu menahan, tidak membayar hutangnya atau mengakhirkan membayar hutangnya pada yang mampu pada waktunya, maka ada kezaliman. Ini menyangkut hutang pada orang lain. Dan juga hak istri adalah hutang bagi sang suami. Ya. Hutang atas sang suami. Maka bila ia mampu menunaikan pada waktunya, tunaikan. Karena khawatir bila ia menahan dan mengakhirkan penunaian hak-hak itu akan masuk dalam kategori matlul ghani al-zulmun. Karena itu Imam Abdurrahman bin Nasr as-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, yalzamu kulla wahidi min az-zawjaini mu'asyaratul akhar bil ma'ruf min as-suhbatil jamilah wa kafil adha wa alla yamtulahu bihaqqihi. Diwajibkan atas setiap pasangan suami istri untuk muasyarah bil ma'ruf, untuk bergaul dengan yang lainnya, dengan pasangannya dengan baik, berupa, ya, temanan yang baik, ya, pergaulan yang baik, tidak menyakiti dan tidak menahan atau mengakhirkan, ya, hak-hak istri itu atau suami itu sehingga tidak tunaikan pada waktunya padahal ia mampu untuk melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita mengenal hak-hak ini agar kita semua
bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, kaum mukmin merhati Raja TV di mana antum berada, alhamdulillah ya, Allah jelaskan sangat jelas hal ini dan para ulama Jabar ya, semuanya kita bisa mudah untuk mengamalkannya. Maka amalkan ini, tunaikan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dan mintalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bila kita mampu untuk mengusahakan semuanya dengan maksimal, akan teraih kebahagiaan yang maksimal. Semakin baik kita menunaikan hak-hak pasangan kita, akan semakin baik juga kehidupan rumah tangga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Semoga ya, ini bermanfaat kita semua dan kita berusaha untuk menunaikan hak-hak pasangan kita, dan insya Allah untuk hak istri dan suami kita akan bahas pada perjumpaan berikutnya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik, rahmat, dan keberkahan bagi kita semuanya untuk memberikan kemudahan kita bisa memahami pelajaran ini dan mengamalkannya. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abu Diza yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah laki-laki yang pernah diminta untuk tidak poligami saat akan menikah dengan istri pertama dan dia mengiyakannya, boleh menikah lagi tanpa persetujuan istri pertama? Bagaimana apabila sudah meminta izin juga masih tidak diperbolehkan? Apakah boleh minta menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Silakan Ustaz. Bila yang pertama itu ketika sang istri minta untuk tidak dipoligami, itu adalah syarat dalam pernikahan. Artinya sang istri memberikan syarat bahwasanya saya tidak mau dinikahi atau dipoligami, ya. Maka ia masuk dalam hukum syarat dalam pernikahan. Namun bila itu hanya sekedar pembicaraan, ya, bukan menjadi syarat, maka dia tidak masuk dalam kategori syarat dalam pernikahan. Dalam dua kondisi ini, bila ia adalah syarat dalam pernikahan, baik dilafadzkan dengan ini adalah syarat, atau saya nggak mau nikah sama kamu kalau kamu berpoligami, atau yang sejenisnya, yang ada di sana makna pengertian bahwasanya sang istri tidak mau menikah kalau dipoligami. Ya, ini namanya syarat dalam pernikahan. Maka sang suami, ya, apabila ingin menikah berpoligami, maka ia telah melanggar syarat tersebut. Nikahannya yang kedua tidak masalah, namun sang istri punya hak untuk bercerai, ya, dengan syariat, tidak ada pelanggaran syariat di sana, ya. Kenapa? Karena Anda telah melanggar syarat dalam pernikahan. Dan boleh juga saya istri mengalah, menerima poligaminya, ya. Karena syarat dalam pernikahan ini, ya, itu tergantung kepada yang mensyaratkannya. Bila mensyaratkannya itu kemudian mengalah, ya, dan menerima, tidak apalah. Kalau yang paling asalkan bisa adil misalnya, maka pernikahannya sah dan sang istri sah, tidak ada pembatalan pernikahan sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, bila dia bukan syarat, hanya ungkapan-ungkapan keinginan sang istri untuk hal tersebut, maka sang istri tidak punya hak untuk minta cerai. Ya, tidak punya hak untuk minta cerai. Ya. Dan sang suami pun boleh, ya, berpoligami. Boleh berpoligami
ya, sesuai kemampuan yang ada. Tentang izin tidak izinnya kepada istri memang bukan syarat, ya. Untuk poligami harus izin dengan istri. Namun bila seorang ingin mendapatkan yang terbaik, maka hendaknya minta izin kepada sang istri dan diurus di pengadilan agar resmi, pernikahan yang keduanya resmi. Dan pengalaman banyak, ya, teman-teman yang berpoligami yang menggunakan cara resmi itu lebih tahan uji daripada yang berpoligami dengan siri. Artinya ketika seorang itu mendapatkan susahnya, ya, mengerti susahnya berpoligami, ya, dari awal mengurus dengan surat-surat yang resmi, maka dia akan dapat kesungguhan juga untuk mempertahankannya. Ditambah lagi, ya, dengan adanya surat resmi tersebut, istri pertama pun tidak bisa meremehkan yang kedua karena sama-sama resmi dan sama-sama memiliki surat resmi dari negara. Sehingga tidak ada di sana pelanggaran terhadap hukum-hukum positif yang ada di negara ini. Dan saya yakin lebih nyaman, ya, lebih nyaman bila resmi dan tidak melanggar aturan yang ada di negeri ini. Dan bila kemudian tidak memungkinkan, maka itu, ya, adalah pilihan karena memang sah, ya, menikah tanpa catatan pemerintah, dan sah juga pernikahan tanpa pengetahuan istri yang pertama tadi. Namun resikonya juga ada dan semuanya harus siap untuk menanggung resiko yang ada bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai harapan dalam perjalanan hidup tersebut. Sehingga saya yakin yang resmi itu akan lebih berusaha untuk adil, ya, dan bisa mengalah, ya, pasangan-pasangan itu untuk mempertahankan rumah tangga yang ada. Bukan saya mencela orang yang berpoligami tanpa izin sang istri, namun kita dapatkan bahwa kita sebagai muslim berusaha untuk mencari yang terbaik dalam bersikap agar kita itu mendapatkan yang terbaik juga. Oleh karena itu, harapan saya kepada teman-teman yang berpoligami, mari diresmikan semuanya agar supaya bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di depan, itu akan tetap menjadi maslahat dan bukan menjadi balada kepada para wanita dan juga menjadi opini yang tidak baik kepada para ummahat, ya, yang mungkin trauma akibat cerita yang tidak baik dari para pelaku ataupun dari wanita yang pernah terzalimi dalam poligami. Ini adalah syarat yang cukup hebat, ya, syarat cukup bagus dan maslahat yang besar untuk kehidupan kaum muslimin dan masyarakat Islam khususnya, dan juga umumnya adalah masyarakat dunia ini. Maka tidak ada syariat yang tidak mulia, namun tentunya ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi bagi kita ingin berpoligami. Demikian, mudah bermanfaat. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut ini kami akan membacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Afwan Ustaz mau bertanya, dalam berkeluarga suami istri sudah berumah tangga lama, sang suami selalu meminta cerai. Bagaimana hukumnya hal tersebut? Apa hukumnya istri yang berkali-kali diucap talak kemudian hamil dan tetap berumah tangga? Bagaimana nasab anaknya? Silakan Ustaz. Hal ini sebetulnya
kembali kepada kasus yang ada ya. Apakah berkali-kalinya itu bagaimana kalau sang istri minta cerai berkali-kali dan sang istri sang suami tidak memberikan talak, ya tidak ada talak di sana. Namun bila sang suami yang menyampaikan talak berkali-kali ya dengan lafaz yang sharih yang jelas ya, maka jatuh talaknya. Hanya apakah dihitung 1, 2, atau 3. Ya. Ini masalahnya penting untuk kita pahami bersama. Sepakati bersama para ulama bahwa bila ia mentalak pertama, kemudian ia rujuk kembali, kemudian mentalak lagi, kemudian merujuk lagi, kemudian mentalak lagi, maka jatuh talak tiganya. Dan otomatis ya, sang istri itu bukan istrinya lagi. Dan bila tetap berhubungan suami istri, ya, maka itulah perzinahan. Karena talak 3 menghapus ikatan suami istri. Dan bila dia nggak tahu, maka akan muncul namanya anak syubhah, anak yang lahir akibat ketidaktahuan suami istri atas kondisi tersebut. Tetap dasarkan pada sang suami. Maka lihat lagi katanya ada berkali-kali bagaimana. Ya, kalau ia berkali dalam satu majelisnya ngomongnya itu berkali-kali tapi tidak pernah ada terujuk sebelumnya, ya maka ada khilaf ulama rahimahullah dalam hal ini. Ya, dan saya lebih menguatkan wa alam bisawab tetap talak 1 selama belum ada rujuk, ya, walaupun diucapkan berkali-kali. Wallahu alam bisawab. Sehingga kalau demikian keadaannya hanya berkali tanpa ada di sana rangkaian rujuk, ya, maka tetap menjadi istrinya sampai melahirkan sebagai masa iddah terakhirnya. Ya, kalau ia hamil. Ya. Oleh karena itu, kasus yang cukup kita harus terincikan lagi bagaimana, kapan adanya, bagaimana waktunya, ya, apakah berkali-kalinya itu adalah sebulan, 2 bulan, atau seterusnya. Ini penting untuk disampaikan agar hukum kita bisa lebih tepat dalam memutuskan. Jadi dalam masalah talak ini tidak boleh sembarang orang memutuskan. Ya, karena apa? Karena menyangkut kasus yang sangat banyak dan menyangkut penghalalan kemaluan dan juga pengharaman kemaluan. Dan juga menyangkut kehidupan anak-anak yang akan muncul dari pernikahan tersebut. Sehingga hendaknya kita semua perhatian dalam masalah ini. Ya. Oleh karena itu, kita nggak bisa jawab dengan tegas dalam hal ini karena pertanyaan masih mujmal, berkali-kalinya bagaimana, ya, sehingga kita nggak bisa memberikan jawaban yang tepat dalam masalah ini sampai ada kejelasan. Maka saya menyarankan kepada Anda untuk bertanya langsung dengan tatap muka kepada orang yang punya kompetensi dalam ilmu ini dan bisa menjelaskan dengan jujur semuanya sehingga akan muncul sebuah hukum yang jelas dalam permasalahan saudara ini. Jadi untuk kejelasan agar supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang kita inginkan, merasa masih ada dalam pernikahan padahal sudah tidak ada lagi, atau ia merasa sudah tidak ada padahal masih dalam lingkup pernikahan atau hukum suami istri. Ya, wabillahi taufik. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Majalaya yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya menghadapi ibu dan istri saya? Karena saya berbeda pendapat. Apakah saya ikuti ibu istri atau saya harus mempertahankan sunnah yang Rasulullah SAW contohkan? Pertanyaannya, gimana caranya memberitahukan bahwa 4 bulanan itu tidak ada contohnya oleh Rasulullah? Karena saya dipaksa oleh ibu istri saya untuk mengadakan acara-acara yang seperti ini
terasa berat karena antara mantu dan istri, pilihannya bagaimana menyikapi hal tersebut, silakan. Sebetulnya tradisi-tradisi yang tidak ada dalam Islam, ya, yang kita tidak ingin laksanakan itu mudah untuk kita wujudkan. Yang pertama, Anda adalah suami, pemimpin rumah tangga. Ya. Mertua itu hanyalah pihak yang terkait, ya, dan bukan pemegang keputusan yang ada. Maka bila Anda sebagai seorang pemimpin, putuskan saja, maaf Bu, kami tidak mengadakan. Ya. Mungkin jangan marah-marah, ya dengar saja marah-marahnya, ya. Karena apa? Karena Anda nggak mau. Ya. Maksud saya, apapun juga, jangan hanya ini saja, apapun juga. Ya nanti Anda lihat tidak baik untuk rumah tangga Anda, yang mungkin berasal daripada mertua, ya, atau yang lainnya, hendaknya Anda tegas, ya, tampaklah sebagai pemimpin, ya, rumah tangga, ya, yang tidak ingin ada intervensi dari pihak luar, ya, dan Anda tunaikan apa yakini itu. Jangan kemudian ada rasa nggak enak tidak, ya. Nanti orang akan paham ketika Anda tegas, ya, maka orang paham bahwa Anda adalah orang yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain, dan akan muncul insya Allah di hati istri Anda, ya, bahwa Anda adalah orang yang tegas, ya, yang bisa jadi pemimpin dalam rumah tangga Anda. Tolak sebaik-baik, tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, ya. Tetap mereka ke orang tua, walaupun tidak sama ke orang tua kita, kita bergaul dengan baik. Artinya tolaklah itu tidak diadakan, namun tetap bergaul dengan baik. Yang tetap datang ke rumah mertua, ya, berhubungan baik, kemudian kalau ada oleh-oleh kasih oleh-oleh, aja kasih hadiah, ya, bahwa sebetulnya Anda adalah orang yang baik. Tapi dalam hal-hal yang Anda nggak ingin lakukan, maka pihak manapun juga tidak boleh mengintervensinya. Begitulah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau Anda tetap bersikap seperti itu dan tidak punya ketegasan dalam rumah tangga Anda, maka Anda akan terjajah. Nah, terjajah oleh orang-orang yang mungkin dekat dengan Anda ataupun yang lainnya, oleh masyarakat, ya, oleh lingkungan, ya, sehingga Anda tidak bisa merdeka dalam membina keluarga Anda. Selama itu adalah tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam atau hal-hal yang Anda anggap tidak baik untuk rumah tangga Anda. Ini penting, ya, bagi seorang laki-laki ketika ia memiliki rumah tangga. Saya nggak tahu kondisi sebenarnya, yang jelas bahwa Anda bersikap tegas saja kepada sang mertua bahwa saya sebagai pemimpin rumah tangga tidak menghendaki itu ada. Ya, istri pahamkan bahwa ini menyangkut kewajiban saya, tanggung jawab saya dunia akhirat. Ya, maka rakyat harus patuh dengan pemerintah. Mesti patuh dengan sang suami. Sehingga dengan demikian mungkin akan muncul di sana beberapa sikap, mungkin marah ataupun memusuhi dan lain sebagainya, tapi balaslah dengan kebaikan, ya, kepada mertua tersebut dan terus berbuat baik. Saya yakin dan tegas tidak ada mertua ingin mengurusi rumah anaknya yang dia yakini bahwa sang suami adalah orang yang mampu memimpin rumah tangganya dan tidak mau diintervensi oleh siapapun juga, ya, dan tetap mendengarkan usulan nasihat dari semua pihak yang terkait. Jadi jangan takut, ya, Anda tidak salah bila Anda memandang itu hal yang tidak baik,
untuk agama Anda, untuk rumah tangga Anda, bahkan untuk kebahagiaan Anda, maka Anda bisa menolak intervensi dari pihak luar yang ingin ikut mengurusi rumah tangga saudara. Jadi, tegasnya, insya Allah mudahkan urusan Anda dan nanti akan muncul ketegasan pada waktu yang akan datang. Sekali Anda tegas, istiqomah, insya Allah Anda akan dapatkan kemudahan yang ada. Kalau misalnya Anda masih bergantung kepada sang mertua, maka Anda harus melepaskan kata-kata tersebut. Ya. Kenapa? Karena itu penting agar tidak ada intervensi. Semakin kita menggantung pada seseorang, maka semakin mudah orang mengintervensi kita. Ini nggak baik. Ini nggak baik. Maka jadilah pemimpin yang merdeka dalam mengurus rumah tangga yang kita miliki. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan berikut kami akan bacakan kembali. Untuk pesan singkat telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, mohon Assalamualaikum. maaf ingin bertanya. Ada yang ingin menjodohkan anak laki-lakinya dengan saudari keluarga kami. Katanya laki-laki itu tidak pernah pacaran. Sudah siap menikah, tapi di lingkungan dan keluarga tidak mengenal manhaj salaf atau tidak belajar. Tapi si laki-laki sholatnya masih tidak 5 waktu. Katanya karena sibuk bekerja. Kata keluarganya si laki-laki akan sholat 5 waktu nanti setelah dia nikah. Syukur Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz berkaitan dengan ini Ustaz. Silakan. Saya Susan mungkin bukan berjamaah mungkin ya. Kalau sampai enggak lengkap sholatnya, berarti kan dipertanyakan keislamannya. Karena para ulama mengatakan barang siapa yang sholatnya itu meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, maka hukumnya minimal fasik. Minimal fasik. Dan kalau fasik, maka tidaklah baik bagi wanita yang solehat, wanita yang baik-baik menikah dengan orang yang fasik. Tapi kalau maksudnya adalah tidak berjamaah, tetap sholat, tidak berjamaah, ya, maka berbeda dengan tidak lengkap sholatnya. Saya kadang demikian. Kalau memang maknanya adalah tidak sholat 5 waktu dalam artian cuman maghrib, isya, subuh, nanti itu rasanya enggak sholat karena kesibukan kerja, maka saya katakan lebih baik tolak saja. Jangan sampai nanti terjadi kemudian hal-hal tidak baik. Kenapa? Karena agamanya nggak baik. Dan Nabi kita minta kepada para wali untuk menerima, ya, orang yang akhlaknya baik, agamanya baik. Dan berkata, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Adalah kepada Anda, wahai para wali, laki-laki yang ingin meminang anak Anda atau putri Anda, yang Anda ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Artinya kalau nggak ridho dengan agama dan akhlaknya, jangan nikahi anak Anda. Berisiko sekali. Ya, sangat berisiko sekali. Bahkan banyak dapatkan orang yang pura-pura masuk Islam untuk nikahi seorang muslimah. Setelah menikah, dia murtad kembali. Dan akhirnya membawa sang wanita untuk murtad juga dari agama Islam, kejadiannya. Ya. Sehingga maksud saya, secara hukum agama, bila anak tersebut adalah anak yang tidak soleh, agamanya nggak bagus, ya, maka bukan pilihan yang baik bagi Anda untuk menikah dengannya. Benar, dia tidak pernah pacaran itu hal yang baik. Tetapi sholat adalah perkara besar yang menjadi standar para ulama dahulu menilai baik tidak baiknya seseorang. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan bahwa kalau saya ingin mencari ilmu, saya lihat dulu guru itu. Bagaimana sholatnya. Bila bagus, saya ambil ilmunya. Bila nggak bagus, saya nggak mengambil ilmunya. Ini bukan perkara
sholat nggak sholat, tapi bagus nggak bagus sholatnya. Kenapa demikian? Karena sholat yang bagus, sholat yang khusus, sholat yang baik itu akan tanha 'anil fahsya wal munkar, menunjukkan bahwa ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bila betul-betul yang Anda sampaikan adalah tidak sholat sama sekali, bukan berjamaah, nggak berjamaah, maka lebih baik ditolak. Namun bila maksudnya adalah dia tidak berjamaah ketika itu, ketika dia kerja, ya, sehingga ia tidak bisa berjamaah di masjid, ya, maka menunjukkan bahwa ia adalah orang yang punya uzur. Artinya bukan karena kefasikan, tapi karena memang yang dia kesempatan kerja dia membuat ia tidak mampu untuk sholat berjamaah di masjid. Mungkin berjamaah di kantornya, atau mungkin dia telat ke masjid untuk sholatnya. Kalau dia karena itu artinya tidak berjamaah 5 waktu, ya, dan janji akan berjamaah 5 waktu itu masih bisa menerima ataupun masih bisa mempertimbangkannya untuk menjadi calon suami saudari. Ini penting sekali disampaikan oleh kaum muslimin bahwasanya, ya, akhlak itu mungkin saja baik, namun agama juga harus baik. Maka sampaikan kepada dia, silahkan perbaiki sholatnya, ya enggak. Kalau sudah baik semuanya, baru nikah. Ya. Karena resiko sekali. Ya. Resiko ketika sudah menikah dan sang perempuan sudah cinta kepada sang laki-laki, maka sulit untuk perempuan itu meninggalkan suaminya kalau tidak ada perubahan sama sekali. Sangat beresiko sekali. Maka sebaiknya, ya, mumpung ia mengharapkan Anda, suruh ia perbaiki dulu sholatnya, ya, baru menikah. Ya. Toh tidak harus segera, ya. Artinya gantung pun bisa. Digantung aja dulu penerimanya, saya menerima kalau sudah bagus sholatnya. Jadi itu menjadi bagian karena dia menggunakan juga gantung juga, saya mau perbaiki sholat saya kalau sudah menikah, maka dia balik juga, saya pengen kamu perbaiki sebelum menikah dengan saya. Saya buktikan kalau yang iya betul-betul jujur, ya, maka dia akan perbaiki sholatnya dan Anda dapatkan yang terbaik insyaallah ta'ala. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, Barakallahu Fikum, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan untuk pertanyaan terakhir di pertemuan kita sebelum Ustadz memberikan ihtitam. Dari Rina Umu Afina yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika suami istri pisah rumah kurang lebih 2 bulan, tapi suami tidak menjatuhkan talak, hanya bilang saya ngikutin maunya ibumu, ayah diusir dari rumah sama ibu. Bagaimana hukum status istri Ustadz? Apakah kami anak-anaknya masih satu mahram dengan ayah kami yang berstatus ayah tiri kami? Silakan. Nah, tidak ada perceraian di sana. Ya, bahkan anak tiri itu atau anak bawaan ibu itu adalah mahram muabbad kepada suami ibu. Kalau bapak tiri, maka sang anak itu mahram muabbad. Yang kata Allah, warabaikum allati fi hujurikum. Ada rabaib, itu para anak-anak bawaan sang istri, ya, yang sudah dinikahi oleh laki-laki tersebut kalau sudah hubungan suami istri, sehingga jadi mahram, ya, yang muabbad, ya, artinya yang tidak boleh pernikahan sampai akhir zaman, ya. Nah, itu yang pertama. Kalaupun diperceraikan pun tetap tidak mahram, sang bapak tidak bisa menikah dengan anak-anak ibu tersebut. Apalagi ini belum ada. Artinya sang bapak itu merasa dari rumahnya. Mungkin akibat pertengkaran, ya. Sehingga mereka lebih nyaman berpisah daripada berkumpul. Bahkan jadi kesannya ada ketika sang bapak ini mengatakan, saya ini tergantung ibu kalian. Cerai ya cerai, enggak ya enggak.
menunjukkan bahwa posisi sulit sekali. Ya, posisi sulit begitu ya. Dan hendaknya anak menasihati sang ibu untuk bisa mengendorkan tensinya, untuk merendahkan frekuensinya, sehingga bisa ada keterbukaan untuk saling memaafkan, untuk saling kemudian memperbaiki keadaan yang ada. Ya. Dan anak jangan sampai menjadi sebab ya akhirnya muncul perceraian. Artinya anak berjuang untuk menasihati sang ibu dengan cara yang baik, agar ia mau berbicara baik dengan sang bapak secara permasalahan, sehingga tidak ada masalah yang tidak selesai oleh musyawarah yang ada. Ambil yang terbaik. Oleh karena itu, perlu melibatkan pihak ketiga, kakek, ya, nenek, atau siapa saja, atau paman-paman yang bisa menasihati keduanya, sehingga keduanya bisa kumpul kembali, yang sebagaimana dulu menikah pun dengan cinta. Maka jangan sampai hanya karena masalah yang muncul lupa dengan hal seperti itu. Maka harapan saya pada anak-anaknya hendaknya menjadi pembuka kebaikan dengan menyatukan dua orang tersebut. Nah, bapak tiri dan ibu kandung itu harus disatukan kembali. Caranya tadi, ya, berkomunikasi dengan dua belah pihak. Masih boleh Anda ketemu suami ibu itu baik-baik, ya, karena masih posisinya belum ada perceraian. Kalaupun bercerai masih boleh ketemu, ya, karena masih mahram untuk kemudian mengajak bapak itu untuk merujuk kembali cerainya. Ya. Ini upaya bagus kalau bila mungkin dilakukan oleh sang anak, karena saya yakin anak-anak itu punya kedekatan dengan sang ibu, ya, dan mampu untuk memahamkan sang bapak bahwa yang terbaik adalah bersatu dan kumpul, bukan berpisah seperti itu. Demikianlah beberapa hal yang saya bisa jawab dalam hal ini, semoga bermanfaat, dan ucapan syukur kepada teman-teman di studio Ukhuwah dan juga studio Roja atas kemudahan yang ada, usaha yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita terus jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kefakihan dalam agama, dan juga diberikan juga kemudahan untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Terima kasih. Syukron jazakumullah khairan kepada teman-teman semuanya, dan juga kepada pemirsa. Mari kita semangat belajar di zaman-zaman seperti ini, di mana fitnah sangat banyak, ya, tekanan cukup besar, dan ketakutan, kecemasan juga meningkat cukup drastis. Maka hendaknya kita semua belajar dan terus, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan dalam iman dan takwa. Demikian, wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.